Halo teman-teman, di sini kami akan menampilkan Project Based Learning dengan tema proses menuju Indonesia Merdeka. Sebelumnya, kita kenalan yuk dengan kelompok kami. Yang pertama ada Karisa Rati Wulandari, yang kedua Andrea Octaviana, yang ketiga Ina Novita, yang keempat Zakia Laila Safitri, yang kelima Devi Novitasari, yang terakhir adalah Diva Maharunisa. Ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu 1. Latar belakang, 2. Proses wawancara, 3. Hasil wawancara, 4. Dasolen, yang kelima pembahasan materi proses menuju kemerdekaan Indonesia, yang terakhir kesimpulan. Latar belakang, terhitung sejak pertama kali bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa Indonesia kini sudah mencapai usia 77 tahun. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus turut aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun, apakah semua warga negara Indonesia sudah paham mengenai proses apa saja yang ditempuh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaannya? Yuk kita simak video wawancara kami. Dan usaha kemerdekaan Indonesia. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidik Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk buat peraturan kenegaraan kan? ya buat taat aturan. Karena undang-undang tadi itu bertujuan sebagai dasar hidup bangsa Indonesia ya, maka harus dirumuskan secara terprogram, terperinci, sehingga susunannya nanti diharapkan bisa untuk untuk pedoman hidup. Jadi paling tidak ada dasar dari suatu negara. Ya, itu kan tadi rumuskan udah 45 kan. Bisa di skip nggak, Mbak? Sebagai landasan dasar bagi bangsa Indonesia. Proklamasi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan lupa Kalau melihat sih pernah, cuman kalau mengikutin udah nggak pernah, Mbak. Pancasila apa gitu? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh 5. Kebersamaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mungkin Pancasilanya aja. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. merdeka ya, penjajahan Belanda, Jepang, udah ya. Sebelum merdeka itu Perang sama Belanda itu Kayaknya untuk menentukan bendera bangsa dulu, kemudian merencanakan, merumuskan landasan dasar negara, kemudian lambang negara, mempersiapkan lambang negara, kemudian landasan dasar, itu kayaknya ya. Iya. agamanya banyak. Jadi kalau itu dasarnya, jadi kita nggak hitungan kayak model Malaysia untuk negara Muslim, tapi negara yang mencakup berbagai agama dan kepercayaan. ya kan dengan izin apa yang kuasa. Jadi kita tuh bisa merdeka karena bukan tapi apa yang mengizinkan kita jadi merdeka. Agama di Indonesia kan karena supaya nggak jadi perselisihan seperti kayak Mayoritas itu Islam ya, yang berjuang, dan yang dominan itu kan orang Islam. Tetapi karena bangsa Indonesia itu kan pemeluknya tidak hanya orang Islam, berbagai macam agama, terutama 5 nih yang diakui di negara Indonesia. Makanya dirubahlah dari yang tadinya syariat Islam dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu tujuannya adalah agar setiap bangsa Indonesia itu memeluk suatu agama. Jadi tidak beragama Islam saja, tetapi memeluk agama yang diakui di Indonesia. Di setiap warga negara berkewajiban memeluk salah satu agama. Oh, saya kan ibadahnya hari Minggu saya libur.
ibadah besarnya itu paling utama sih ya. Tapi ya nanti itu nggak tunggu saya sholat dulu baru ntar sholat saya dan lagi Selesai dulu terus lama dulu mau sholat. Kadang-kadang memang ya saya bisa langsung sampaikan bahwa ini saatnya beribadah, tetapi ya kadang-kadang namanya apa Mbak, dalam kehidupan sehari-hari itu prakteknya kadang-kadang juga tidak bisa tepat waktu, sehingga Di lingkungan kemerdekaan terus suruh segala macam kita ikut, bahkan kerja bakti juga kita ikut. masuk sekolah keren tapi sekarang tinggal jualan itu nggak bisa terandil nggak. Nggak pernah. kadang iya, kadang tidak, kadang mengikuti upacara, kadang ditunjuk sebagai panitia lomba misalnya lomba pada 17 Agustus itu. Kemudian mengikuti upacara, hanya tahun ini saya tidak. Selanjutnya yaitu analisis dari hasil wawancara yang dilakukan bersama pedagang kaki lima dan pedagang rumahan yang berdasarkan aspek verbalis, konotatif, dan denotatif dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama ada hasil analisa dengan pedagang kaki lima. Selanjutnya analisis aspek verbalis. Penjual telur bihun tidak mengetahui kepanjangan BPUPKI, namun penjual rujak cireng mengetahui. Tujuan dirumuskannya Undang-Undang Dasar 1945, Bapak penjual telur bihun tidak mengetahui, sedangkan Ibu penjual rujak menjawab untuk membuat aturan kenegaraan. Tujuan dibentuknya Pancasila, Bapak penjual bihun menjawab Pancasila sesuai untuk bangsa Indonesia karena terdiri dari berbagai agama dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ibu penjual rujak cireng menjawab untuk mendasari suatu negara. Untuk hafal proklamasi atau Pancasila, Bapak penjual telur bihun hafal Pancasila namun tidak hafal teks proklamasi, sedangkan Ibu penjual rujak cireng hafal Pancasila tidak hafal tentang teks proklamasi. Nah, ini hasil analisis verbalis. Penjual A untuk Bapak penjual telur bihun, penjual B untuk Ibu penjual cireng. Penjual A memiliki tingkat pemahaman yang kurang menurut aspek verbalis karena kurang mengetahui poin-poin dari topik menuju kemerdekaan yang kami tanyakan. Penjual B memiliki tingkat pemahaman yang baik berdasarkan aspek verbalis karena mampu menjawab poin-poin dari topik menuju kemerdekaan yang kami tanyakan. Selanjutnya, analisis aspek konotatif. Bapak penjual telur bihun menjawab perang dengan Belanda, sedangkan Ibu penjual rujak menjawab penjajah Jepang Belanda. Untuk pertanyaan kedua, Bapak penjual telur bihun menjawab karena kemerdekaan terjadi atas izin Allah yang Maha Kuasa, sedangkan Ibu penjual cireng menjawab karena agama dan kepercayaan di Indonesia beragam. Nah, sekarang hasil analisis aspek konotatif. Penjual A memiliki tingkat pemahaman kognitif yang cukup terkait poin umum dari topik menuju kemerdekaan. Namun, tingkat pemahaman kognitif masih dirasa kurang untuk poin yang lebih mendetail dari topik menuju kemerdekaan. Penjual B memiliki tingkat pemahaman yang kognitif yang sangat baik karena mampu menjawab pertanyaan yang diajukan terkait topik menuju kemerdekaan. Selanjutnya, analisis denotatif. Saat mendapat orderan pada jadwal ibadah, penjual telur bihun goreng akan ibadah terlebih dahulu, sedangkan penjual rujak cireng libur jualan saat jadwal ibadah hari Minggu. Dalam perayaan Hari Kemerdekaan, penjual telur bihun gulung pernah berpartisipasi, tapi sekarang sudah jarang karena jualan. Sedangkan penjual rujak cireng ikut berpartisipasi dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Berikut hasil analisis denotatifnya. Penjual A untuk Bapak penjual telur bihun, penjual B untuk Ibu penjual cireng. Penjual A memiliki tingkat pemahaman denotatif yang baik karena mampu menerapkan sila 1 dan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penjual B memiliki tingkat pemahaman denotatif yang sangat baik karena telah menerapkan sila pertama dan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada hasil analisa dengan pedagang rumahan. Analisis verbalis. Penjual nasi dan lauk tahu kepanjangan BPUPKI, penjual jus buah juga tahu, namun sedikit lupa. Tujuan dirumuskan Undang-Undang Dasar 1945 menurut penjual nasi dan lauk untuk dasar hidup yang terprogram serta untuk pandangan hidup. Sedangkan menurut penjual jus buah untuk membuat masyarakat taat aturan. Kemudian tujuan dibentuk Pancasila menurut Ibu penjual nasi dan lauk untuk landasan dasar hidup bagi bangsa Indonesia. Sedangkan menurut penjual jus buah tidak tahu. Kedua penjual tersebut tidak hafal teks proklamasi, namun hafal Pancasila. Berikut hasil analisis verbalis. Penjual A untuk penjual nasi dan lauk, penjual B untuk penjual jus buah.
Penjual A dapat menjawab poin-poin dari topik menuju kemerdekaan yang kami tanyakan sehingga memiliki tingkat pemahaman yang baik berdasarkan aspek verbalis. Penjual B dapat menjawab dengan cukup baik poin-poin dari topik menuju kemerdekaan yang kami tanyakan sehingga memiliki pemahaman yang cukup berdasarkan aspek verbalis. Bagian selanjutnya adalah analisis hasil wawancara berdasarkan aspek konotatif. Pada aspek ini, menurut penjual nasi dan lauk, langkah-langkah yang dilalui bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan adalah menentukan bendera dan lambang negara serta merumuskan dasar negara. Sedangkan menurut penjual jus buah tidak tahu apa saja yang dilalui Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, baik penjual nasi dan lauk dan penjual jus buah sama-sama berpendapat bahwa alasan perubahan sila pertama pada Pancasila adalah karena banyaknya agama yang ada di Indonesia. Hasil analisis konotatif dapat disimpulkan bahwa penjual A memiliki tingkat pemahaman kognitif yang sangat baik berdasarkan poin pertanyaan yang dihasilkan dari topik menuju kemerdekaan. Sedangkan penjual B memiliki pemahaman yang baik terkait poin kedua tetapi tidak memahami poin pertama dari topik menuju kemerdekaan, sehingga secara keseluruhan memiliki tingkat pemahaman kognitif yang cukup. Selanjutnya, analisis aspek denotatif. Baik penjual nasi dan lauk dan penjual jus buah sama-sama menjawab bahwa mereka melakukan ibadah terlebih dahulu, baru setelah itu menyelesaikan orderan yang ada. Penjual nasi dan lauk sering ikut berpartisipasi dalam perayaan Hari Kemerdekaan, sedangkan penjual jus buah tidak pernah berpartisipasi dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Hasil analisis denotatif dapat disimpulkan bahwa penjual A memiliki tingkat pemahaman denotatif yang baik karena mampu menerapkan sila 1 dan 3 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan penjual B memiliki tingkat pemahaman denotatif yang cukup karena telah menerapkan sila 1 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu penjelasan secara dasolan atau secara kaidah hukum mengenai poin penting yang terdapat dalam video wawancara berupa penerapan Pancasila. Penerapan Pancasila sila pertama yaitu tidak lupa menunaikan ibadah saat melakukan pekerjaan. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku berupa pasal 29 UUD 1945 ayat pertama yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya, penerapan sila ketiga, yaitu sikap cinta tanah air dengan ikut serta dalam kegiatan di kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku berupa pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, pada bagian pembahasan materi menuju kemerdekaan Indonesia, kami memiliki 5 sub pembahasan, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua sidang kedua PPU PKI, yang ketiga pembentukan PKI, yang keempat lahirnya negara Indonesia, dan yang kelima dan terakhir yaitu sidang pertama PPKI. Nah, sebab yang kedua yaitu sidang kedua PPU PKI. Melakukan sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945, sidang PPU PKI berhasil menentukan bentuk negara yang disepakati yaitu Republik. Walaupun dipandang secara matang, PPU PKI bukanlah badan pembentuk negara. PPU PKI hanya badan mempersiapkan konsep penting untuk berdirinya suatu negara. Jadi, PPU PKI tidak dapat mengesahkan keputusan sidang sebagai ketetapan yang berlaku secara hukum. Sebab yang ketiga yaitu pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus, Jenderal Tirauci menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI. Badan ini bertugas melanjutkan tugas PPU PKI. Anggota PPKI berjumlah 21 dengan ketua yaitu Insinyur Soekarno dan dengan wakil Kolonel Muhammad Hatta secara simbolis dilantik oleh Jenderal Tirauci. Ia mengatakan cepat lambatnya kemerdekaan bisa diberikan tergantung dari kinerja PPKI. Pemitraan Tirauci dengan pemimpin Indonesia tanggal 11 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun hal tak terduga pun terjadi, yaitu pengoboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran, Insinyur Soekarno mengumumkan Indonesia akan merdeka sebelum hari yang ditentukan oleh Jepang, dan kemerdekaan itu hasil dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri, sehingga Insinyur Soekarno bertanggung jawab sendiri atas hal tersebut. Selanjutnya, sifat panitia persiapan kemerdekaan itu berubah menjadi badan pendahuluan bagi komite dengan menambahkan anggota sebanyak 8 orang dan menambahkan 6 anggota lagi sebagai wakil dari golongan penting di masyarakat Indonesia. Materi yang keempat adalah lahirnya negara Indonesia. Sebelum pelaksanaan proklamasi, golongan tua dan golongan muda berdebat mengenai pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Namun saat Sultan Syahrir mendengar kekalahan Jepang dari Sekutu, ia menginginkan proklamasi kemerdekaan dilakukan secepatnya tanpa menunggu janji yang digaungkan oleh pemerintah Jepang. Akhirnya, Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Materi kelima adalah sidang pertama PPKI. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Sebelum sidang, telah terjadi perubahan dalam sila pertama rumusan dasar negara. Perubahan tersebut dilandasi oleh semangat persatuan Indonesia. Sidang pertama PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar RI, memilih presiden secara aklamasi, serta dibentuknya Komite Nasional Indonesia untuk sementara berfungsi sebagai DPR-MPR sampai pemilu dapat dilangsungkan untuk memilih anggota DPR dan MPR yang sesungguhnya. Berdasarkan hasil proyek Based Learning Pancasila yang kelompok kami lakukan melalui wawancara dengan narasumber 4 pedagang di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta, dapat kami simpulkan bahwa 4 narasumber tersebut memiliki tingkat pemahaman topik dan penerapan Pancasila yang baik berdasarkan aspek verbalis, konotatif, dan denotatif.
Sekian video Project Based Learning kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.